Semua orang bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Betul, kalau pas tidak ada badai. Kalau pas ada badai, kadang-kadang itu menjadi sulit. Apalagi kalau andalan yang kita anggap andalan hidup kita, orang yang paling kita cintai, tiba-tiba seolah-olah dirampas. Saya terguncang karena ada satu peristiwa yang sungguh mengagetkan saya dan membuat saya komplain dengan Tuhan. Saya protes dengan Tuhan karena ada satu teman saya, alumni SEP eksekutif ketiga, yang saya lihat hidupnya sedang luar biasa, melayani Tuhan dengan penuh sukacita, yang selalu saya buat sharing kemana-mana, saya buat contoh. Ternyata mengalami suatu kematian mendadak yang menurut saya caranya agak tragis. Kehilangan sosok yang dicintai merupakan hal yang tidak pernah terpikir dalam hidup kita. Apalagi terjadi dengan cara yang tidak wajar. Adalah Getty, seorang kepala rumah tangga yang luar biasa bagi istri dan kedua orang anaknya. Berita kematiannya sempat viral dan membuat kaget banyak orang. Berikut kami paparkan sedikit kisah hidup Getty. Getty menikahi Lani pada tahun 2002 dan pada tahun ini juga mereka mulai merintis bisnis apotik bersama-sama. 14 tahun pernikahan mereka, 2016 menjadi titik awal pelayanan mereka di dalam gereja. Kehidupan pelayanan yang cenderung tidur sebelumnya dibuat lebih bermakna ketika mengikuti SEPX angkatan yang ketiga. Mereka mulai merasakan kasih Kristus yang begitu besar. Hidup penuh sukacita dalam Kristus dan terpancar dalam pelayanan mereka saat melayani di SEPX angkatan yang keempat. Aktif pada pelayanan di Rumah Kasih Fransiskus Asisi dengan memberikan pengobatan gratis, memberikan penghiburan, dan masih banyak lagi pelayanan yang lainnya. Kehidupan keluarga Getty dan Lani sedang hangat-hangatnya di dalam Tuhan. 1 tahun, 2 tahun berlalu. Hari itu, Kamis 8 Maret 2018. Di mana Getty dan Lani yang biasanya selalu bersama, saat itu Getty ada keperluan sedikit di bengkel hingga malam. Sepulang dari bengkel, Getty mampir sebentar ke apotiknya dan kemudian menyusul belahan jiwanya pulang ke rumah. Tiba di rumah, Getty tidak bisa tidur karena merasa gak enak badan dan muntah-muntah sepanjang malam. Namun dalam kondisi tersebut, Getty masih mengingatkan Lani istrinya untuk segera berkemas mengikuti retret yang akan diadakan besok pagi. Tapi Lani kontan menolak dan memutuskan untuk tidak ikut retret karena melihat kondisi Getty yang tak kunjung membaik. Keesokan harinya, datanglah supir keluarga yang telah bekerja 30 tahun lamanya dan melihat keadaan Getty yang lemas, lalu bertanya, "Kamu kenapa, Kohnyo?" Getty menjawab, "Aku nggak apa-apa." Sang supir terlihat sangat bingung dan kembali menanyakan, "Apa Kohnyo makan kue Bandung di apotik?" Mendengar perkataan tersebut, Lani kaget dan bertanya kepada sopir, "Kue Bandung? Bapak makan kue Bandung gimana?" Sang supir menjawab, "Duh Bu, Bapak itu makan kue Bandung yang saya siapkan untuk menjebak tikus." Lani kembali mencecar sopir tersebut dan berkata, "Menjebak gimana Pak? Kue Bandungnya kamu kasih racun?" Kemudian sang sopir menceritakan bahwa tepat sebelum tutup apotik kemarin malam,
Sopir tersebut mengoleskan racun tikus di sepotong kue Bandung, kemudian meletakkannya di meja, namun lupa memindahkannya ke bawah. Dan pagi itu, saat sopir mengambil mobil di apotik, dia baru sadar bahwa kue Bandung tersebut sudah tidak ada lagi di atas meja. Kepanikan terjadi dan tanpa berpikir panjang, Getty segera dilarikan ke rumah sakit. Saat itu Getty yang masih dalam keadaan sadar, Getty meminta kepada Lani untuk dipanggilkan seorang Romo. Romo tiba dan menemui Getty. Setelah itu Romo berkata kepada Lani, Kita sakramen perminyakan ya. seketika itu Lani tidak dapat berkata-kata. Bibirnya terkunci, matanya hanya memandang Romo seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa Getty akan meninggalkan Lani. Meskipun itu bukan makna sakramen perminyakan yang sebenarnya. Namun akhirnya sakramen perminyakan pun diberikan kepada Getty. Menjelang sore, karena kondisi yang terus memburuk, pemasangan ventilator menjadi tindakan yang harus dilakukan, dan ICU menjadi pilihan satu-satunya tempat Getty dirawat. Waktu berjalan sangat lambat dan kondisi tubuh Getty terus memburuk. Berbagai upaya dilakukan, termasuk rencana pengobatan ke Singapura. Namun lagi-lagi harus pupus karena kondisi pasien yang tidak stabil. Lani tampak selalu mendampingi Getty, suami tersayang. Dokter memberikan gambaran apabila nanti Getty sembuh, kemungkinan terburuk dia akan buta atau lumpuh. Namun Lani tetap yakin dan berkata, Tuhan, apapun kondisi Getty, aku akan menerimanya dan aku akan tetap merawat dia. Kondisi Getty tidak pernah stabil dan malam itu semua teman-teman Getty datang silih berganti sambil mendoakannya, berdoa rosario di depan ICU bersama-sama dan tidak pernah putus. Tidak terasa hari ini sudah Sabtu pagi. Saat suster meminta Lani untuk meninggalkan Getty sebentar supaya tempat Getty dirawat bisa dibersihkan. Lani akhirnya pulang dengan selalu menangis dalam setiap langkahnya. Ada satu dorongan yang kuat di hati Lani untuk pergi ke ruang adorasi di gereja Hati Kudus Yesus. Dengan lutut yang seakan sudah tidak mampu lagi berdiri, Lani datang ke ruang adorasi, hanya duduk bersimpuh, berdoa dan berpasrah. Betapa berkecamuknya hati seorang istri melihat belahan jiwanya tergeletak tak berdaya. Ingin berteriak namun tak sanggup. Hanya tetesan air mata yang membasahi pipi dan mata nanar yang memandang wajah Yesus yang penuh kasih. Tak lama setelah itu Lani menyudahi doanya dan segera bergegas ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit ternyata Romo sudah ada di sana dan berkata kepada Lani, Lani, apapun yang terjadi, kamu harus siap. Kembali Lani tersentak kaget dan dengan perasaan marah dia berkata kepada Romo, Romo, bukankah kalau kita minta kita dikasih? Kalau kita mengetuk pasti pintu dibukakan? Romo diam tanpa jawaban. Saat itu pukul 3 sore ketika suster kembali meminta Lani untuk keluar ruangan ICU. Namun tak lama setelah itu, lampu tanda darurat menyala. Lani memutuskan segera masuk ke ruang ICU dan melihat dokter serta perawat mengelilingi Getty sedang melakukan tindakan CPR,
kompresi jantung paru guna menyelamatkan nyawa Getty. Lani saat itu merasa bahwa Getty sudah pergi. Namun anak-anak masih memaksa tim medis untuk tetap melakukan tindakan dengan mengatakan, "Dok, Papa harus sembuh, Dok. Ayo kasih Papa obat supaya Papa sembuh." Dokter mengatakan kepada Lani, Kita coba sekali lagi ya, Bu. Kalau tidak berhasil, kita berhenti. hari itu Sabtu, 10 Maret 2018. Jam 3 sore lebih 16 menit. Getty berpulang. Lan, bagi saya belum lama mengenal Getty, ya. Bagi saya dia adalah alumni yang luar biasa. Orangnya diam, penuh sukacita, rendah hati, bersemangat. Kalau orang Jawa bilang entengan tangan, ya. Apapun mau, ya, dari nyapu sampai nyumbang. Betul ya? Itu bagi saya. Bagi kamu dan anak-anak, Getty itu sosok suami dan papa yang seperti apa? Getty itu ya suami yang baik dan dia juga sebagai papi yang baik buat anak-anak. Getty juga deket sama anak-anak. Dan selama kehidupan rumah tangga kami, saya dan anak-anak itu tahu beres aja lah. Kita nggak pernah ngurus yang apa-apa, semua Getty yang urus. Jadi all in ya. Apa ya? Dan kehidupan rohani keluarga kami sih biasa-biasa aja sih Pak Vincent. Kami standar seperti keluarga Katolik yang lain yang hanya setiap minggu kita ke gereja. Dan kami juga tidak pernah terlibat kegiatan apapun sampai akhirnya 2016 beberapa teman mengajak kami ikut sepek. Dan dari situ perubahan yang sangat besar buat saya sama Getty karena kita mulai terlibat dalam pelayanan, ya itulah Getty gitu loh. Ya sosok yang oke sebagai papi dan suami. Berarti sebagai suami dan papi meskipun tentu tidak sempurna, tetapi luar biasa untuk Anda ya. Mengayomi, tanggung jawab, jadi itu tidak hanya di pelayanan ya, di keluarga pun demikian ya. Kematian Getty itu menggoyahkan iman saya loh Lan. Tapi setelah saya cek ke teman-teman, kamu itu bisa begitu tegar mengambil semua keputusan apa yang terjadi waktu itu? Sebenarnya kalau orang-orang bilang saya tegar, ya rasanya itu keliru gitu loh Pak Vincent. Kepergian Getty yang tiba-tiba itu sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Malam itu waktu Getty mulai muntah-muntah, tapi Getty masih tetap biasa ya, maksudnya dia masih sadar apa segala. Dan kita melakukan rutinitas kita juga. Kita berdoa rosario bersama, tapi yang agak aneh malam itu, Getty mengajak saya doa Bapak kami itu berulang-ulang kali. Dan Getty pun saat itu masih menyuruh saya untuk berangkat retret gitu loh. Dan dia tidak memikirkan dirinya bahwa dia tuh sakit, dia nggak merasa sakit bahwa saya udah sana pergi retret aja, dia tetap seperti itu gitu loh. Dan waktu hari Sabtu itu merasa apa ya, saya harus ke kapel adorasi. Saya harus berlutut untuk minta sama Tuhan supaya Getty sembuh. Saya sih bukan orang yang percaya ya Pak Vincent untuk orang, oh ya ada penglihatan ini bisa apa gitu. Tapi saya tidak tahu, di tengah-tengah saya berdoa, saya melihat Getty terbaring di ranjang rumah sakit dan dia tiba-tiba dia bangun, dia duduk, dia noleh ke belakang dan dia tersenyum sama saya. Waktu itu yang saya perhatikan, kenapa baju rumah sakit yang dipakai Getty itu sampai menutup mata kaki gitu loh. Karena itu mengganggu pikiran saya saat itu, tapi saya Getty pasti sembuh dengan saya melihat dia bangun tuh, dia pasti karena sembuh. Dia tersenyum ya. Gitu loh. Dan saya mengakhiri doa saya kembali lagi ke rumah sakit. Di rumah sakit saya ketemu dengan Romo dan Romo tuh sempat bilang, Lani, apapun yang terjadi sama Getty, kamu harus siap. Di situ saya merasa marah dan saya merasa nggak terima gitu loh. Doa sekian banyak orang loh, bukan cuma doa saya, doa anak-anak, doa teman-teman semua gitu loh. Masa Tuhan tidak mendengarkan? Kenapa Romo ngomong seperti itu? Saya bilang gitu.
Kan kalau kita minta Tuhan pasti kasih, kalau kita mengetuk Tuhan akan membukakan pintu. Harapan saya tuh patah gitu loh. Saya masih berharap Getty sembuh. Ya kalau orang-orang bilang saya kuat, saya tegar, itu nggak seperti itu juga gitu loh. Karena saya selalu menangis dan saya berusaha bersembunyi dari anak-anak supaya anak-anak jangan melihat saya sedih. Saat sore itu Getty meninggal, itu saya merasa saya berada di titik yang terendah. Saya merasa sudah habis gitu. Dan saya sudah tidak memperdulikan sekitar. Sampai anak perempuan saya, dia datang, dia meluk saya, dia bilang, "Mami, Noni mau pulang, mau beresin mau beresin barang-barangnya papi." Berapa lama saya kehilangan pikiran saya dan saya tidak memikirkan apa sama sekali. Saat kakak saya kayaknya yang ngomong, ya, ini Nyonyo wis milih peti, sudah memutuskan itu gitu. Saya baru sadar bahwa anak-anak yang sekecil itu mereka mampu gitu untuk mengambil tindakan untuk berbuat sesuatu, sedangkan saya saat itu saya sudah di titik yang saya nggak bisa ngapa-ngapa gitu. Di situ saya jadi sadar, saya melihat bahwa ternyata anak-anak tidak kecewa dengan doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya, itu kekuatan buat saya mulai melangkah malam itu. Oke, ya terima kasih. Berarti itu rahasianya ya Lan ya. Jadi kamu lemah tetapi ternyata Tuhan menguatkan ya dengan diajak doa Bapa kami terus menerus itu ya. Jadi itu sebetulnya Tuhan sudah menguatkan ya. Lalu ditambah pengalaman di ruang adorasi ya, itu saya rasa pengalaman rohani yang luar biasa ya. Lalu juga Tuhan memakai anak-anak. Itu kenapa kamu kuat sampai Getty dimakamkan. Tapi kan sekarang kamu sendiri, apa yang terjadi setelah itu? Malam itu juga mulai muncul masalah. Langsung masalah bermunculan ya? Salah satunya waktu itu datang rombongan polisi itu, dan di situ ada sopir saya di sana yang dibawa polisi untuk dibawa ke rumah duka. Saya yang saat itu memang sudah nggak mampu untuk berpikir apa-apa gitu. Salah satu ciciknya Getty itu bilang sama saya, urusan dengan sopir ini mau diperpanjang apa mau selesai sampai di sini. Saat itu saya cuma berpikir, kalaupun saya menuntut seperti apapun, apakah Getty akan pulang, apakah Getty akan kembali. Dan waktu itu ciciknya Getty bilang, ya udah berarti masalah selesai ya sampai di sini. Sini kamu pun harus menulis surat pernyataan bahwa tidak ada tuntutan dari pihak keluarga. Malam itu karena saya seperti ya sudah nggak bisa mikir apa-apa. Saya nulis surat pernyataan pun saya didikte, saya harus tanda tangan. Malam itu juga, ya itu bukan saya gitu loh. Dengan saya bisa menulis seperti itu tuh bukan saya. Ada seorang tante datang maesong dan saya nggak kenal sih sama tante itu. Ya saya tahu tapi saya nggak kenal. Sopirmu buat tuntut enggak? Karena cerita ini kan sudah beredar kemana-mana. Terus saya jawab, enggak tante, saya bilang gitu. Tindakanmu itu benar, dia bilang gitu. Yang kamu alami hampir mirip dengan yang tante alami. Suami tante juga pergi dengan cara yang konyol, dia bilang gitu. Dan tante juga enggak memperpanjang masalah karena apapun ya suami tante juga enggak kembali dia waktu itu. Kamu jangan khawatir bahwa Tuhan itu akan pelihara kamu dan anak-anak, dia bilang gitu. Kamu dapat kekuatan di situ ya, ketika kamu mulai ragu, kamu kuat bahwa keputusanmu benar. Ya. Dan saat itu dengan kepergian Getty yang dengan cara yang konyol, itu memunculkan berbagai hoax yang sampai merasa saya nggak berani berhadapan dengan orang-orang. Betul. Waktu itu saya juga dapat Tulan. Misalkan, makanya kalau dengan sopir jangan kejam-kejam, bisa diracun seperti itu ya. Padahal saya tahu betul ini sopirnya aja diampuni, bukan karena itu. Tetapi ya itu sosial media itu seperti itu ya toh. Bahkan ada yang katakan ini karena dibebaskan tentu ada apa-apa dengan istrinya dan lain sebagainya. Betul ya? Wah itu kejam sekali. Lalu bagaimana Lan itu kamu rasakan itu memang hoax itu luar biasa membuat masalah ya. Bagaimana kamu menghadapinya? Saya rasanya cuma pengen sembunyi sama anak-anak, jangan sampai anak-anak mendengar hal-hal yang nggak benar seperti ini. Di saat saya sendiri butuh kekuatan. Kenapa orang-orang di sekitar terlalu kejam gitu loh, rasanya kok support itu datang dari teman-teman komunitas dan teman-teman secara pribadi mereka yang dekat dengan saya juga, terutama keluarga kakak-kakak saya. Itu mereka yang
benar-benar support saya, mereka yang mulai mengajak saya untuk melangkah, yuk, sudahlah, kamu nggak salah kok. Saya harus mewakili Getty untuk minta maaf dan mengucapkan terima kasih atas support teman-teman yang luar biasa seperti itu, karena teman-teman Sepek juga yang mempersiapkan semua acara, dari Getty tidak ada sampai Getty di pemakaman, semua teman-teman yang support itu. Dimana saya harus keluar dari rumah dan saya harus menutup usaha, saya kembali lagi merasa saya habis gitu loh, dengan nggak ada Getty saya habis gitu. Ya itu teman-teman datang, teman-teman bilang, kamu harus menyembuhkan dirimu dulu supaya kamu bisa melangkah buat anak-anak. Berbagai cara teman-teman nolong untuk yuk kita temu Romo siapa, suster siapa untuk konsultasi, dan akhirnya saya yuk berangkat, teman-teman bilang yuk berangkat retret, ya itu saya ikuti karena saya memang sadar bahwa saya harus sembuh dulu, saya harus kuat buat anak-anak walaupun itu nggak gampang. Dan salah satunya waktu itu kita ketemu kan Pak Vincent. Ya. Vincent Dua orang yang galau bertemu. Pak Vincent bilang dengan pergulatannya juga dengan masalah Getty seperti itu, Pak Vincent bilang, kan urepi koyo naik tangga step by step, ya lakoni hari demi hari kamu naik tangga, dino iki masalah selesai sudah, besok naik lagi, dan jangan kamu mikir bahwa kamu kalau tangga itu habis dan kamu jatuh, kamu kejelungup, kamu jangan mikir seperti itu, tapi kamu minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menggandeng kamu supaya kamu bisa menjalani hari-hari tanpa Getty. Jadi itu ceritanya beginilah, waktu itu saya pun imannya goyah karena saya bilang, Tuhan, kenapa orang yang sedang baik ini kau panggil? Ya, tapi waktu itu saya sharing kepada Lani ya, Lan ya, bahwa saya diingatkan Tuhan bahwa justru kematian Getty ini di hadapan Allah itu indah karena ini kematian yang berahmat, betul ya? Sempat terima sakramen dulu, bisa mengampuni sopirnya. Bayangkan, sopirnya itu diampuni loh. Berbahagialah hamba yang didapat tuannya itu melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dan saya diingatkan, Getty itu sedang pelayanan luar biasa, imannya sedang tinggi. Jadi Getty ini orang bahagia. Ya toh, Tuhan ngomong sama saya, kamu aja besok kalau mati belum tentu begitu ya toh. Belum tentu dalam keadaan setia. Jadi ini kematian yang berahmat. Dan waktu itu saya lalu Getty-nya sudah bahagia. Lalu Laninya dengan anak-anak bagaimana? Tuhan katakan, yang menghidupi Lani dan anak-anak itu aku. Ya dulu Getty cuman aku utus, jadi jangan khawatir. Setelah 3 tahun, apa yang kamu dapat dari semua pengalaman itu? Memang kalau orang bilang kan akan ada rencana indah di balik semua ini gitu loh. Ya. Tapi buat saya, di mana baiknya dengan kepergiannya Getty itu, saya akan menemukan kebaikan di mana gitu loh. Kehadiran dan kekuatan yang saya punya itu berasal dari Tuhan. Tapi pelan-pelan saya mulai menyadari hal itu saat saya mulai membuka usaha baru dan saya mendapatkan kemudahan yang luar biasa dari Tuhan. Buat saya bersyukur karena saya bisa kerja lagi, saya bisa hidup untuk anak-anak. Anak-anak pun saya lihat mereka jadi jauh lebih mandiri gitu. Mereka lebih bertanggung jawab. Ya mungkin anak-anak terlalu manja dulu sama papinya kan gitu. Tapi dengan adanya Getty mereka tumbuh sebagai anak-anak yang mempunyai iman. Ya anak-anak sampai hari ini pun anak-anak dengan kebaikan mereka, dengan prestasi mereka, itu yang membahagiakan saya. Itu salah satunya hadiah diterima di ITB ya. Luar biasa. Ya kekuatan buat saya juga gitu loh Pak Vincent. Dan di sini saya bersyukur karena saya mempunyai komunitas dan teman-teman yang support saya, juga keluarga, kakak-kakak saya yang selalu support saya, dan bahkan mereka terlalu menjaga saya, mereka yang takut saya rapuh seperti itu. Kehadiran Tuhan yang membimbing saya. Karena saking tergantungnya saya sama Getty, berapa hari setelah Getty tidak ada, anak-anak bilang, Mami, wifi-nya mati, Mami, belum dibayar. Saya nangis waktu itu. Ini cara bayar wifi itu seperti apa? Ya saya sampai nangis, saya pun kok saya goblok banget gitu loh, sampai nggak bisa apa-apa. Tapi ya sampai hari ini, saya bisa menggantikan tugas-tugas. Salah satunya membayar wifi ya, sekarang sudah tahu ya.
Oke, jadi fajar itu mulai tampak, betul ya? Rencana Tuhan yang indah belum betul-betul nyata, tapi mulai tampak ya. Maka sekarang sudah tidak harus setiap hari ke kuburan Getty lagi ya. Setelah semua yang kamu alami ini, adakah satu rema firman yang bisa dibagikan kepada kita semua malam hari ini? Setelah melalui berbagai macam masalah yang seperti itu, dan ternyata sampai hari ini saya masih mampu, saya masih berdiri untuk anak-anak. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Ya, itu semua memang kekuatan Tuhan, bukan Lani lagi. Kita telah mendengar cerita iman dari teman kita Lani yang luar biasa. Dia tidak mendapat, sepertinya doanya tidak dikabulkan. Sepertinya mujizat tidak terjadi karena Getty akhirnya tetap meninggal. Betul ya itu. Tetapi ternyata malam hari ini kita tahu bahwa mujizat Tuhan itu terjadi. Meskipun tidak sama dengan yang kita harapkan, yang kita minta. Tetapi Tuhan punya rencana lebih indah. Dan sabda Tuhan malam hari ini seperti yang tadi, yaitu dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman semua, surat ini diberikan Santo Paulus sebagai ucapan terima kasih kepada dukungan yang diberikan oleh jemaat di Filipi. Ya, kadang-kadang mereka memberi dukungan, tapi kadang-kadang juga tidak karena keterbatasan. Begitu ya. Maka tadi Santo Paulus katakan, ya, Santo Paulus bersyukur bahwa didukung oleh jemaat di Filipi. Tetapi ketika mereka tidak bisa mendukung pun, Santo Paulus tidak gentar, tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan iman. Kenapa? Karena tadi kuncinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Santo Paulus mengatakan, memang Santo Paulus didukung oleh jemaat Filipi, tetapi jemaat Filipi sebetulnya hanya dipakai sebagai alat Tuhan. Betul? Yang betul-betul mendukung Santo Paulus adalah Allah sendiri. Dari sharing setelah saya mendengar dari Lani ini, waktu Getty pergi, dia mungkin orang yang berusaha menjalankan tugasnya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai umat Katolik, ya toh? Yang saya lihat kan sebagai umat Katolik ya, sebaik mungkin. Dan ketika dia diambil, Lani seperti kehilangan pegangan, kehilangan segala-galanya. Ya, maka dia sampai begitu sedih, begitu terpuruk, setiap hari ke kuburan dan lain sebagainya. Tetapi Lani dan kita semua dicelikkan bahwa sebetulnya yang menghidupi Lani, yang menguatkan Lani, yang tadi adalah borongan tadi ya, all in, itu bukan Getty, tetapi Allah sendiri. Getty cuma menjalankan fungsinya, diutus oleh Allah. Bahwa perlindungan selama Getty masih hidup, tentu itu yang dipakai Allah untuk melindungi Lani dan anak-anaknya. Betul? Tetapi kalau mau kita pikirkan lagi, Getty menjadi suami Lani, itu juga Tuhan yang memberi. Betul ya? Kalau tidak dianugerahkan kepada Lani, tidak bisa. Maka ketika Getty yang dianggap Lani sebagai pelindung, pemimpin, ya toh, yang kekuatan Lani, ya toh, soko gurunya, itu diambil, Tuhan mau membuktikan bahwa sebetulnya Lani dan anak-anaknya bukan sekedar dihidupi oleh Getty, tetapi Allah sendiri yang menjadi sumber kekuatan. Betul ya Lan ya? Dan dalam ke depan ternyata Tuhan bisa pakai banyak orang. Tadi Bapak Ibu ada tante-tante yang tidak terlalu dikenal pun dipakai Tuhan untuk menguatkan. Bagaimana Lani harus mengambil keputusan. Betul? Anaknya sendiri dipakai Tuhan untuk menguatkan Lani. Teman-temannya dipakai Tuhan untuk menguatkan Lani. Dan sekarang kita lihat Lani masih gemuk, masih bisa tersenyum. Bahkan saya kagum dengan Lani ini, masih melayani Tuhan dengan luar biasa, tidak surut. Betul ya Lan ya? Dan ketika itu dijalani, kekuatan demi kekuatan didapatkan. Gampang? Tidak. Betul? Berat? Ya. Masalah? Banyak. Tetapi saya melihat Lani sudah punya kepercayaan diri untuk melaluinya, karena dia tahu bukan karena dia bisa, bukan karena dia mampu, tetapi kita punya Tuhan yang menjadi andalan kita.
Bapak Ibu terkasih, dari sharing Lani kita tahu, kalau kita mengandalkan manusia, suatu saat kita pasti putus asa. Kalau kita mengandalkan pekerjaan kita, suatu saat itu dapat direnggut dari kita. Kalau kita mengandalkan kesehatan kita, suatu saat kesehatan kita akan berlalu. Tidak ada orang yang sehat terus. Betul? Betul? Tetapi kalau kita ingat bahwa semuanya itu adalah anugerah Allah yang diberikan untuk menguatkan kita, maka selama Allah itu belum hilang, belum kita hilangkan dalam hati kita, sebetulnya kekuatan dan perlindungan kita tidak pernah hilang. Amin. Apapun persoalan hidup yang saat ini sedang Anda dan saya alami, mungkin Anda dan saya ada yang sedang seperti Lani, kehilangan sosok gurunya dengan mendadak, kehilangan apa yang bisa diandalkan. Buka hati kita semua. Tuhan mau meyakinkan Anda dan saya melalui cerita iman teman kita. Hanya ada satu yang harus menjadi andalan Anda dan saya. Dialah Allah yang setia.